Bulan Ramadan tiba lagi nih. Dan barengan sama semangatnya, kadang-kadang ada juga rasa cemas yang nyelip, ya kan? Rasa tertekan buat harus tetap produktif, padahal tubuh lagi beradaptasi. Kalau Anda ngerasain ini, percayalah, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita coba cari cara bareng-bareng buat ngejalaninnya dengan lebih tenang. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua. Apa benar puasa itu artinya kita harus ngorbanin produktivitas? Apa udah pasti kita bakal jadi lesu dan lemes seharian? Yuk kita coba bedah bareng-bareng, benar nggak sih anggapan ini? Oke, pertama-tama kita bongkar dulu mitos yang paling sering kita dengar. Anggapan kalau puasa itu udah pasti bikin kita jadi nggak produktif. Rasa khawatir kayak gini tuh wajar banget kok. Anggapan ini udah begitu kuat di masyarakat. Sampai kadang-kadang target kerja aja ikut disesuaikan. Tapi beneran gitu ya? Ternyata, kata para ahli, masalahnya itu bukan di puasanya loh, tapi lebih ke kebiasaan kita. Kita sering banget balas dendam pas buka puasa, makan ini itu berlebihan, yang akhirnya malah bikin badan kaget dan jadi lemes. Jadi kuncinya itu bukan soal kurang energi, tapi soal gimana cara kita ngaturnya. Oke, sekarang gimana kalau kita lihat dari sisi yang lain? Sisi yang mungkin, bikin Anda kaget. Gimana kalau ternyata puasa itu justru bisa bikin otak kita jadi lebih tajam? Dan ini bukan cuma omongan motivasi doang loh, ada penjelasannya secara ilmiah. Yuk, kenalan sama yang namanya BDNF. Anggap aja ini semacam pupuk alaminya sel-sel otak kita. Fungsinya penting banget buat belajar, ngingat sesuatu, dan juga jaga mood. Dan yang kerennya nih, penelitian nunjukin kalau puasa itu justru bisa naikin produksi molekul penting ini. Nah, kutipan ini makin nguatin poin yang tadi. Setelah badan kita mulai terbiasa sama ritme puasa, yang terjadi itu malah sebaliknya dari yang kita takutin. Rasa cemas bisa turun dan hasilnya, fokus kita malah jadi lebih tajam. Anda pernah ngerasa nggak sih? Kayak ada kabut di otak abis makan siang yang banyak. Nah, itu seringnya gara-gara gula darah kita naik drastis. Pas puasa, tubuh kita itu pakai sumber energi yang lebih stabil dari lemak. Hasilnya, pikiran jadi lebih jernih dan stabil seharian. Ini ada temuan menarik banget loh dari sebuah studi di Surabaya. Kan mitosnya, sore-sore pas puasa itu waktu paling lemes ya. Nah, studi ini nemuin hal yang sebaliknya. Performa kognitif peserta puasa malah lebih bagus di sore hari. Kenapa? Ya karena mereka nggak ngalamin food coma atau ngantuk berat setelah makan siang. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya kalau puasa itu bukan musuh produktivitas, malah bisa bikin pikiran lebih jernih. Nah, sekarang kita butuh cara kerja yang pas buat manfaatin ini. Yuk kenalan sama sebuah filosofi yang cocok banget buat Ramadan. Slow productivity, atau produktivitas yang pelan tapi bermakna. Kita tuh sering banget kejebak sama yang namanya produktivitas semu. Kelihatannya sibuk, balesin email sampai malam, tapi sebenarnya belum tentu menghasilkan sesuatu yang penting. Nah, slow productivity ini ngajak kita buat geser fokus. Bukan lagi soal seberapa sibuk kelihatannya, tapi seberapa berkualitas hasil kerja kita. Prinsipnya ada 3, dan ini simple banget. Pertama, kerjain lebih sedikit hal. Pilih 1 atau 2 hal yang paling penting aja. Kedua, kerja ngikutin ritme alami tubuh. Sadari kapan kita lagi semangat, kapan kita butuh istirahat. Dan yang ketiga, fokus ke kualitas, bukan kuantitas atau kesibukan. Cocok banget kan buat bulan Ramadan? Oke, dari filosofi, sekarang kita pindah ke hal-hal yang lebih praktis. Ke alat-alat yang bisa langsung kita pakai. Dan yang paling penting, semua alat ini ngajak kita buat lebih baik, lebih lembut sama diri sendiri. Ini dia beberapa strategi yang bisa langsung dicoba. Pernah dengar nggak soal teori sendok? Coba bayangin deh, setiap hari kita tuh punya jatah sendok energi yang terbatas. Semua kegiatan, dari mandi sampai mikir kerjaan, itu makan 1 sendok. Pas puasa, wajar banget kalau jatah sendok kita jadi lebih sedikit. Dan itu nggak apa-apa. Ini bukan tanda kita gagal, tapi sebuah kenyataan yang perlu kita terima dan kelola dengan lebih bijak. Coba deh, ingat-ingat. Pas lagi capek, biasanya reaksi pertama kita apa? Seringnya, kita malah marahin diri sendiri kan? Kok lemes banget sih? Gitu. Nah, ada cara lain yang jauh lebih sehat dan baik buat kita, namanya jeda welas asih diri. Ini cara untuk merespon kesulitan dengan kebaikan, bukan dengan kritikan. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah kok. Pertama, sadari aja perasaannya. Bilang ke diri sendiri, oke, sekarang rasanya lagi berat, lagi capek. Kedua, ingatkan diri kalau ini manusiawi. Semua orang juga pernah ngerasa gini, aku nggak sendirian. Ketiga, kasih kebaikan ke diri sendiri. Coba deh taruh tangan di dada, terus bilang dalam hati, semoga aku bisa baik sama diriku sendiri saat ini.
Teknik Pomodoro yang populer itu juga bisa kita modif loh. Kalau sesi 25 menit rasanya kelamaan, coba pendekin jadi 15 atau 20 menit. Kerjain tugas yang paling butuh mikir di pagi hari pas energi masih full. Intinya satu, dengerin badan kita, jangan dipaksa. Terus pas jeda, bener-bener istirahat. Pejamkan mata sebentar juga boleh. Ada satu lagi alat yang simple, tapi efeknya luar biasa. Jurnal syukur. Lihat deh data ini. Angkanya kelihatan kan? Efeknya tuh nyata banget buat kesehatan mental kita. Caranya juga gampang banget. Tiap hari, coba tulis 3 hal aja yang Anda syukuri. Ini cara yang sederhana buat ngelatih otak kita supaya lebih fokus ke hal-hal yang baik. Nah, untuk ngerangkum semua obrolan kita, ada satu filosofi keren dari Swedia yang kayaknya pas banget nih untuk kita pegang. Namanya lagom. Artinya tuh simple, pas. Nggak kebanyakan, nggak kesedikitan, cukup. Ini tuh kebalikannya banget sama hustle culture yang nyuruh kita buat terus-terusan nge-push diri. Lagom ngajarin kita kalau cukup itu udah jadi yang terbaik. Jadi intinya apa dong? Gimana kalau kita coba lihat Ramadan bukan sebagai masa-masa lesu, tapi justru sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berlatih kerja dengan lebih sadar, lebih dalam, dan pada akhirnya lebih bermakna. Dan saya mau kita semua benar-benar meresapi pesan ini ya. Kalau energi terasa lebih terbatas pas puasa, itu bukan berarti Anda gagal. Sama sekali bukan. Anggap ini sebagai undangan lembut dari tubuh kita buat lebih menghargai ritme alami diri kita, baik fisik maupun batin. Kita tutup obrolan kita kali ini dengan pepatah Swedia yang indah tadi ya. Lagom är bäst, yang artinya cukup adalah yang terbaik. Semoga Ramadan kali ini bisa jadi momen buat kita semua untuk nemuin ritme produktivitas yang seimbang, yang lebih lembut ke diri sendiri, dan yang paling penting, yang bisa bawa kedamaian.